bersama kitab Syarh Risalati Fadli Al-Islam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Pagi ini kita melanjutkan sedikit penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan ya, pada hadis yang berkaitan dengan Bada al-Islamu Ghariba ya. Hadis ini pada halaman yang ke-155 ya. Di paragraf paling terakhir, wal Tirmidzi min hadis Katsir ibn Abdullah an abihi ya, dari riwayat Tirmidzi dari sahabat dari hadis Katsir bin Abdullah dari an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, fatuba lil ghuraba ya, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing ya, bagi orang-orang yang asing, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Siapa mereka yang beruntung itu? Dan siapa pula mereka yang asing itu? Yaitu orang-orang yang memperbaiki, yang selalu berusaha untuk memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang-orang yang selalu mendakwahkan, mensyiarkan, mengajak orang untuk berpegang teguh dan kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah. Wallahu jalla wa ala yaqul ya, Allah tabaraka wa taala berfirman, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ini sebuah jaminan Allah tabaraka wa taala memberikan. Allah tidak akan menghancurkan satu kaum ya bidzulmin ya wa ahluha muslihun. Dia orang-orang yang ada di tempat tersebut ya, dengan kezaliman yang ada, tapi orang-orang solehnya selalu berusaha untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan. Maka di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan lam yaqul salihun. Ya. Allah tidak mengatakan bahwa sedangkan penduduknya saleh, bukan begitu saja. Ya, sedangkan penduduk yang ada di negeri itu, ya, Allah tidak mengatakan wa ahluha salihun, bal qala muslihun. Apa maknanya ikhwafillah? Syekh Shalih Fauzan mengatakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Masyarakatnya, penduduknya ya, selalu berusaha untuk memperbaiki keadaan. Dengan cara seperti apa? Amar ma'ruf, nahi munkar. Wansurunal khaira, mereka menyebarkan kebaikan. Amma idza kanu salihin ya, apabila hanya saleh untuk diri mereka saja, fi anfusihim wasakitina, dan mereka diam, tidak amar ma'ruf dan nahi munkar, fa innahum yahlikuna mal halikin, mereka akan binasa bersama orang-orang yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ayat ini ikhwafillah, betapa Allah tidak akan menghancurkan satu negeri yang mereka dengan kezaliman mereka sementara penduduknya muslihun, ada usaha untuk memperbaiki keadaan, ada usaha dakwah, ada usaha menebar kebaikan, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, maka ikhwafillah, ketika ini diusahakan ada pada setiap individu, maka insyaallah Allah selamatkan kita. Namun apabila di negeri itu banyak kezaliman, banyak kerusakan, penyimpangan, ya, maka orang-orangnya banyak yang saleh, tapi mereka diam, mereka tidak berusaha untuk mendakwahkan kebaikan, mencegah dari kemungkaran, maka mereka akan binasa dengan orang-orang yang Allah binasakan. Ya, ta'umuhumul uquba fid dunya, maka azab itu akan menyertai mereka. Azab itu akan menyertai mereka di dunia ini. Lakin yaumal qiyamati yab'atsumullahu ala niyatihim. Di hari kiamat akan Allah bangkitkan berdasarkan niat mereka. Inilah akhir daripada penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan terhadap hadis yang sudah kita baca ya, bahwa al-ghuraba ya, fatuba lil ghuraba. Yang pertama ya apa? Beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Yang asing itu yang pertama an-nuza' ya, orang-orang yang an-nuza'un an qabilatihim, yang meninggalkan negeri mereka, yang meninggalkan kampung halaman mereka untuk menyebarkan dakwah al-Islam, dakwah tauhid. Yang kedua, yang al-ghuraba, yang asing dan yang beruntung itu siapa?
alladzina yusluhuna anfusahum. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, ya, ketika orang semuanya sudah rusak. Dia tidak terpengaruh dengan kerusakan keadaan. Dia tetap berusaha, tetap istiqamah. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang selalu berusaha untuk memperbaiki, ya, yang dirusak oleh manusia dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendakwakan, ya, orang-orang yang selalu mengajak, menyerukan kepada, ya, kebaikan-kebaikan dan amar ma'ruf serta nahi mungkar. Ikhwafillah, kita lanjutkan pembahasan pagi ini dengan di halaman yang ke-156. Ya. Di antara hadis yang dinukilkan oleh muallif kitab atau sahibul matan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, wa an Abi Umayyah, dari Abi Umayyah qala, dia berkata, sa'altu Aba Tha'laba al-Khushani radhiyallahu taala anhu. Kata Abi Umayyah, aku bertanya kepada Aba Tha'laba al-Khushani, semoga Allah meridainya, kaifa taqulu fi hadhil ayat. Pertanyaannya apa, ikhwafillah? Bagaimana pendapat kamu tentang ayat ini? Ayat yang mana itu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian. Jagalah diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Mereka tidak akan, orang-orang, ya, tidak akan memudaratkan kalian, ya, bagi orang-orang yang berada dalam kesesatan ketika kalian berada dalam hidayah. Jelas ya? Al-Maidah 105. Wahai orang-orang yang beriman, ya, hendaklah kalian jaga diri kalian. Jaga diri kalian, kata Allah. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang sesat, ya, apabila kalian berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala, setelah ditanyakan tentang ayat ini oleh Abi Umayyah, qala, ya, Abu Tha'laba berkata, ama wallahi laqad sa'alta anha khabiran. Demi Allah, engkau telah bertanya kepada orang yang tepat. Kira-kira begitu bahasanya. Ya, khabiran artinya orang yang berilmu, orang yang faham. Ini bukan menunjukkan kesombongan Abu Tha'laba, tapi maknanya adalah engkau bertanya kepada orang yang paling tepat. Nah, kenapa demikian? Dia berikan alasannya. Abu Tha'laba berkata, sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah bertanya kepada Rasul tentang apa? Tentang ayat ini. Subhanallah. Ini sebuah faedah bagi kita, ikhwafillah. Apabila kita tidak mengenali satu hal, perkara dalam urusan agama kita, maka tanyakanlah kepada orang yang tepat. Kalau kita mendengarkan tentang satu hal yang asing, rasanya tidak faham kita dalam urusan agama ini, maka carilah orang yang berilmu, carilah orang yang tepat kita untuk bertanya kepadanya. Karena kalau kita bertanya kepada orang yang tepat, insya Allah jawabannya akan tepat. Tapi apabila kita bertanya kepada orang yang salah, maka jawabannya dan arahannya pun akan, instruksinya juga salah, gitu ya. Instruksi juga salah. Ya. Ikhwafillah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat di atas? Ya. Balik tamiru bil ma'ruf. Kalian tetap beramar ma'ruf. Tetap, ya, suruh dalam kebaikan. Wa tanahau 'anil munkar. Dan kalian cegah kemungkaran. Ya. Hatta idza ra'aita suhhan muta'an, sampai engkau melihat suhhan muta'an, kondisinya sampai pada kekikiran yang selalu ditaati. Orang yang sudah, ya, kikir semua. Wa hawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang selalu diikuti. Ini kondisinya, ini kekikiran yang sangat luar biasa, hawa nafsu yang selalu diikuti, wa dunya mu'tsaratan, dan dunia yang didahulukan. Ya, tiga, ya. Pertama apa tadi? Kekikiran yang selalu diikuti, hawa nafsu yang diikuti,
Ya, kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan dunia yang didahulukan, wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi. Ini yang keempat, kondisinya ya di mana setiap orang yang punya pendapat kagum dengan pendapatnya sendiri. Bayangkan itu ya. Kondisinya seperti ini ikhwafillah, ketika ditemukan keadaan seperti ini, maka Nabi mengatakan fa'alaika binafsik. Jaga diri kamu. Ya. Wada'ankal awam, tinggalkan orang-orang awam. Kamu menjaga diri kamu dan tinggalkan orang-orang awam. Fa inna min waraikum ayyaman. Ketahuilah di belakang kalian ada hari-hari. As-sabru fihinna mislul qabadi alal jamar. Bersabar pada hari-hari yang kalian lewati, pada hari-hari tersebut, ya, bersabar di hari-hari yang sulit itu seperti orang yang memegang bara api. Bayangkan ya, terbayang nggak Pak Yogi betapa beratnya hari itu ya, seperti orang memegang bara api yang penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Di antara cobaan tadi disebutkan ya, kekikiran yang diikuti, hawa nafsu yang senantiasa diikuti, dunia yang didahulukan, dan masing-masing bangga dengan pendapatnya. Ya. Lebih hebat lagi Nabi mengatakan apa? Al-amil fihinna, beramal di hari-hari itu, mislu ajri khamsina rojulan, seperti pahala 50 orang. Ya'maluna mithla amalikum, mereka beramal seperti amal kalian, kata Nabi. Ini Nabi menjelaskan kepada siapa? Para sahabat. Ya, ada hari-hari yang sangat sulit, hari-hari yang sangat penuh dengan ujian, ya, hari keterasingan di akhir zaman ini. Ya, Nabi munasabah di sini kan bicara tentang apa? Hadis yang bicara tentang keterasingan. Ja'al Islamu ghariba fasayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti mana datangnya. Ini kondisi di akhir zaman. Ya. Nabi mengatakan, ya, orang-orang yang bersabar di hari-hari yang sulit itu seperti orang memegang bara api. Dan yang kedua Nabi mengatakan, yang beramal di hari-hari sulit itu seperti pahala 50 orang. Ya'maluna mithla amalikum, beramal seperti amal kalian. Para sahabat ya ini mendengar perkataan Nabi ini, qila, sehingga dikatakan kepada Nabi SAW, minna au minhum, pahalanya ya 50 orang dari kami atau 50 orang dari generasi mereka pada zaman itu. Nabi ingin, para sahabat ingin mencoba mencari jawaban ini. Kata Nabi mengatakan, beramalnya di hari-hari sulit itu ya seperti pahala 50 orang laki-laki yang beramal. Dikatakan kepada Nabi SAW, ya 50 orang itu dari kami atau dari mereka. Qala Rasulullah SAW, bal minkum. Bayangkan ya, bal minkum. Ya, akan tetapi seperti ya 50 orang dari kalian yang beribadah. Masya Allah, tabarakallah ya. Kira-kira 50 orang kita hari ini beribadah, apakah sama dengan 50 orang ya zaman sahabat? Ya tentu tidak sama, bayangkan. Tetapi ikhwafillah, orang-orang yang sabar di akhir zaman, cinta kepada sunnah Nabi, beramal sesuai dengan tuntunan Islam di tengah keterasingan umat, ya, di tengah keterasingan umat, kita mendapatkan ya pahala 50 orang ya seperti para sahabat beribadah. Allahu Akbar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hadis yang barusan kita baca ini. Hadza hadisun azim, kata beliau. Ini hadis yang sangat agung. Hadis yang sangat luar biasa. Yufassiru qaulahu ta'ala, dia menafsirkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian.
La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Maka tidak akan memberikan mudarat kepada kalian orang-orang yang tersesat apabila kalian berada di atas hidayah ya dan kebaikan. Di sini Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, kenapa? Lianna qad yufham minha ba'dun nas ya atau katsirun minan nas. Bisa jadi ayat ini ikhwah fillah dipahami oleh sebagian orang atau kebanyakan orang, annaka idza kunta salihan fi nafsik, apabila engkau sudah merasa baik, saleh, fala ta'mur bil ma'ruf, engkau tidak perlu menyuruh kepada kebaikan, wala tanha 'anil munkar, engkau juga tidak perlu mencegah kemungkaran. Ini sebagian orang bisa memahami seperti ini ayat ini. Jaga saja diri kalian, ya, tidak perlu kalian amar ma'ruf dan nahi munkar. Fayufham minal ayati anna ma'naha, bisa jadi dipahami dari ayat ini bahwa arti daripada ayat ini apa? Tarkul amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Ya, menyuruh atau meninggalkan amar ma'ruf dan meninggalkan nahi munkar. Bisa jadi orang memahami begini nih. Wa ta'tani bi nafsika faqat. Kau cukup memperhatikan diri kamu saja. Ya. Cukup kamu hidup saleh, salat 5 waktu, berpegang kepada sunnah Nabi, tak perlu peduli kepada lingkungan. Wa hadza khata'. Ini pemahaman yang salah. Jelas ya, ikhwafillah. Apabila kita sudah belajar memahami syariat ini, memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tebarkan, ajak orang untuk beramal, dakwahkan, sampaikan al-haq agar orang meninggalkan yang batil, jelaskan yang sunnah agar orang meninggalkan yang bid'ah. Ini tugas kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, tidak kita berhenti pada satu titik bahwa apabila kita sudah saleh, udah kita cukup memperhatikan diri kita saja sendiri, tidak perlu kita amar ma'ruf dan munkar. Ini pemahaman yang salah. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, laisa hadza huwa tafsirul ayat. Ini bukan maksud daripada ayat ini. Wa inna ma tafsirul ayati huwa, adapun ya sesungguhnya tafsir daripada ayat ini adalah annahu idza fasadan nas, apabila mereka sudah, orang-orang sudah rusak, fala tafsud ant, kamu tidak boleh rusak. Orang kalau sudah hanyut dalam kesyirikan, kamu tidak boleh syirik. Orang sudah tenggelam dalam kebid'ahan, kamu tidak boleh melakukan perkara bid'ah. Hadza huwal maqsudu minal ayat. Inilah maksud daripada ayat. Wala tuqallidun nas, kamu tidak boleh ikut orang. Apa kata orang? Ini perbuatan orang banyak. Ini ya perbuatan turun temurun, tidak boleh. Karena agama bukan seperti itu, ikhwafillah. Agama bukan seperti itu. Wa ammal amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar fa huwa baqin la yaskut. Catat ini baik-baik. Garis bawah ini, adapun amar ma'ruf dan nahi munkar baqin, akan tetap selalu berlaku sampai hari kiamat, la yasqut, dia tidak pernah gugur. Tegakkan syariat yang mulia ini, ya, tidak akan pernah gugur, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Barang siapa yang di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati, Nabi mengatakan fadzalika ad'aful iman, inilah tingkatan iman yang paling rendah. Kita melihat kemungkaran saja tidak kita ya rubah, benci dari hati kita. Ya Allah, ini adalah lemah, yang iman yang paling lemah ini. Ya, tidak ada ghirah di dalam dirinya tentang Islam. Kemungkaran merajalela, ya, kemaksiatan menyebar. Tapi dia tidak bisa merubah. Para pemimpin, ya, para pemimpin punya tanggung jawab dengan kepemimpinan dia untuk merubah kemungkaran. Bahkan dalam sebuah ungkapan, fa inna sultan yughayyir ma lam yughayyir bihi al-Qur'an. Ya, kekuasaan itu bisa merubah sesuatu yang tidak bisa dirubah oleh
Al-Quran. Yang selama ini Al-Quran telah menyebutkan ini haram, ini keji, ini mungkar, tapi tidak berubah. Kenapa? Karena tidak ada ya orang yang bisa ya merubah keadaan itu. Maka sungguh ya kekuasaan itu bisa merubah apa yang belum dirubah oleh Al-Quranul Karim. Ikhwa fillah rahimakumullah, fala budda min inkaril munkar. Syekh Shalih Fauzan mengatakan maka wajib untuk ya mencegah kemungkaran fi kulli zamanin ila an taquma sa'ah, ya sampai hari kiamat. Ini pesan dari Nabi SAW, dari apa yang disampaikan Nabi itu apa? Bahwa ingkar mungkar itu ya harus kita selalu lakukan sampai hari kiamat kelak. Falaysa ma'na al-ayati tarkul amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Bukanlah makna ayat tersebut adalah meninggalkan amar ma'ruf dan meninggalkan nahi munkar. Lakin ma'naha annaka tasluh anta wa la tanzur ila fasadin nas. Maknanya adalah engkau selalu berusaha untuk ya baik, ya senantiasa untuk istiqamah, menjadi orang saleh. Jangan engkau lihat kepada kerusakan orang yang ada di sekitarmu. Maksudnya jangan terpengaruh, jangan hanyut, jangan kamu larut dengan kerusakan lingkungan. Engkau tetap saleh dan amar ma'ruf ditegakkan, nahi mungkar pun dilakukan. Itu makna ayat yang betul daripada yang kita bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Ya, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Ya. Lalu ikhwah fillah rahimakumullah, wa ma'a salahika ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Dengan kesalahan dirimu yang engkau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa lihadza yaqulu Abu Bakr radhiyallahu taala anhu, maka itu berkatalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, innakum taqra'una hadhil ayah wa tad'unaha ala ghairi mawadhi'iha. Kalian baca ayat ini tapi kalian letakkan pada pemahaman yang salah. Ya, kalian letakkan pada pemahaman yang salah. Wa inna sami'na an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kami mendengarkan Nabi bersabda, innan nasa idza ra'aw adh-dhalim falam ya'khudhu ala yadayhi awshaka ay ummahumullahu biiqab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia apabila melihat kezaliman, ya dilihatnya orang yang zalim, tetapi dia tidak tarik tangannya. Maksudnya apa itu? Tidak diajak dia untuk meninggalkan kezaliman itu. Dia apatis, dibiarkan saja. Biarkanlah dia rusak sendiri, yang penting aku baik. Tidak ada usaha untuk mendakwahi dia, menyelamatkan dia dari kezalimannya. Ausyaka ayyumahumullahu biiqab. Ini hampir-hampir Allah akan ya menyamaratakan azab kepada dia dan orang yang apatis tadi, orang yang diam tadi. Bayangkan itu. Ancaman dari Nabi SAW, apabila ada kemungkaran tidak dirubah, tidak ada usaha untuk merubahnya, maka bisa jadi azab Allah Subhanahu wa taala menyertai seluruh orang-orang ya yang baik dan orang-orang yang buruk. Falaysa ma'na isqatul amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar idza kasra syarr, wa inna ma ma'naha anna 'alal insani alla yanjarifa ma'an nas. Bukanlah makna daripada hadis ayat tersebut adalah kita tidak melakukan amar ma'ruf dan juga tidak mencegah nahi mungkar apabila kerusakan kejahatan telah menyebar. Akan tetapi makna yang benar apa? Hendaklah setiap manusia ya berusaha tetap istiqamah dan tidak boleh hanyut dengan hanyutnya orang dengan kemaksiatan. Tidak boleh kita ya lalai dengan kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Kita harus ada usaha untuk mengajak orang di dalam melakukan perubahan-perubahan di dalam kondisi dan keadaan tersebut. Wa fillah rahimakumullah. Nah, wa qauluhu, dan makna perkataan Nabi, fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mithl al-qabdi al-jamar. Maknanya adalah ya di mana Nabi mengatakan akan ada di belakang kalian hari-hari, bersabar pada hari-hari itu lebih seperti orang yang memegang bara. Hadza fi akhir zaman, kata Syekh Shalih Fauzan. Ini kapan waktunya? Di akhir zaman. Inda ghurbatil Islam, di saat Islam itu sudah asing, yahtajul muslim ila sabar, seorang muslim butuh kesabaran. Wa illa fa innahu sayalqi minan nas
at-ta'ab wal masyaqqah, ya. Kalau tidak, ya dia akan menemui dan kalau tidak dia akan mendapatkan, ya, dari manusia itu dia akan lelah, dia akan merasakan kesulitan. Li'annahu ya'ishu baina unasin yukhalifunahu fi kulli syai', karena tinggal bersama orang-orang yang selalu menyelisihi segala sesuatu. Fa'alaihi bisabar, maka hendaklah dia bersabar. Wa an la yazhad bil haq, tidak boleh dia, ya, tinggalkan kebenaran, ya. Wa la yanjarif an nas, tidak boleh hanyut bersama orang, ya, larut bersama orang. Wa hadza yahtaju ila sabar. Apabila keadaan seperti ini, ikhwafillah, ini adalah yang kita butuhkan untuk bisa bertahan adalah kesabaran. Li'annahum sayadhumunahu wa yu'ayyirunahu. Pastilah orang yang baik di saat semua orang rusak, pasti orang yang rusak akan apa? Akan mencelanya, akan menghinanya, akan mengatakan perkataan-perkataan yang akan merendahkan dia. Aw rubbama yu'dzunahu aw yadribunahu aw yuhaddiduna. Bisa jadi lebih daripada sekedar daripada ucapan, bisa jadi dia disakiti, bisa jadi dia dipukul, atau bisa jadi dia diancam keselamatannya. Jelas, ya? Walakin alaihi ayasbir. Kalaupun itu ditemukan oleh siapapun, oleh kita, ya, baik itu ancaman lisan ataupun ancaman perbuatan, ya, maka hendaklah dia bersabar. Ya, li'annahu 'alal haq, karena dia berada di atas al-haq. Hatta law qataluh, sampai kalaupun kita dibunuh oleh mereka enggak ada masalah. Jelas, ya? Jelas bahwa kondisi yang sangat sulit itu, ya, kita diancam, kita dihina, kita dicaci maki, baik, ya, ancaman itu dari lisan mereka ataupun dari perbuatan mereka, atau sampai nyawa kita harus melayang, sabar. Li'annahu 'alal haq, karena dia berada di atas kebenaran. Fal Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad, ya, semoga Allah merahmati beliau, suhiba fil aswaqi wa duriba, ditarik-tarik di pasar. Bayangkan seorang ulama dengan pendiriannya yang kokoh, keimanannya yang kuat, akidahnya yang benar, dia tetap sabar, dia tetap bertahan di atas keyakinan yang benar itu, ya, walaupun dia ditarik-tarik di pasar dan dipukul. Hatta ughmiya alaih, sampai dia pingsan. Wa sujina rahimahullah, dan dia dipenjara. Walam ya'ba bihadhil umur. Ikhwafillah, ini adalah keteladanan yang ditunjukkan oleh Imam Ahmad kepada kita umat ini. Dia tidak menyerah, ya, dia tidak menyerah walaupun, ya, dia dipukul, ditarik-tarik, ya, bahkan dipenjara, tidak masalah. Itu lebih baik bagi dia karena dia berada di atas al-haq. Ini menunjukkan tentang kekuatan, ya, iman dan kesabaran di atas ujian. Apabila menemui kondisi ini, maka jangan kita larut, jangan kita rusak, jangan kita menjadi orang-orang yang kalah dengan kerusakan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah akan kita lanjutkan penjelasan daripada hadis ini besok, dan mudah-mudahan, ya, dengan membaca hadis seperti ini kita semakin lega dan kita masih merasakan betapa Islam sangat luar biasa menghargai penganutnya, ya. Orang-orang yang beragama Islam, ya, di masa-masa sulit tidaklah menjadi sesuatu yang hal yang tidak mendapatkan kebaikan, tidak. Tapi sebesar apa ujian, insyaallah sebesar itu pula pahala yang Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara